Halo bosku, selamat malam. Kalau misalkan kalian nontonnya malam, selamat pagi, selamat siang, whatever you name it. Selamat datang di channel YouTube YouTuber paling males sedunia. Karena konten terakhir yang saya buat adalah konten 4 bulan yang lalu. Itu pun juga pendek-pendek dan series, tapi tidak selesai karena saya sibuk, agak sibuk lebih tepatnya. Tapi selama 4 bulan ini saya dapat kesempatan baru, dapat tempat kerja baru untuk merasakan experience yang baru. Saya kerja di Ubud, saya kerja di Pulau Bali, what a beautiful island it is. Dan lewat video ini saya ingin sharing, saya ingin berbagi kesempatan, berbagi opportunity buat teman-teman yang ingin mungkin berkarir, cari kerja, cari pengalaman baru di Pulau Bali. Oke, check this out. So, jadi untuk teman-teman yang cari pengalaman baru, Bali sejatinya merupakan tempat yang relatif sama sebetulnya dengan teman-teman yang lain, menawarkan lapangan kerja, menawarkan kesempatan berkarir, mengenalkan pada orang-orang dan situasi yang baru, terutama buat para perantau termasuk saya. Tapi yang saya harus garis bawahi di sini adalah ada vibe yang berbeda yang ada di Pulau Bali, dan vibe tersebut harus teman-teman pahami sebelum teman-teman menginjakkan kaki di Pulau Bali. Jika kota-kota yang lain memberikan kesempatan kerja yang mungkin relatif sama, maka ada satu hal yang teman-teman harus mengerti, teman-teman harus pahami, bahwa Bali is hospitality. Hospitality itu bukan tidak selalu mengenai hotel, mengenai penginapan, meskipun yang memang itu. Hospitality bisa berarti bagaimana kita melayani orang lain. Hospitality bisa berarti bagaimana kita membuat orang lain merasa nyaman di tempat kita. Bagaimana kita bisa mengarahkan orang-orang ke tempat-tempat tertentu sebagai turis, sebagai pendatang, dan sejenisnya. Maka agak ignorant kalau misalkan kita berpikir bahwa Bali tidak hanya mengenai hospitality dan mengenai perhotelan. Like it or not, yes, it is hospitality, umumnya adalah perhotelan. Nah, teman-teman yang ingin pindah ke Bali dan ingin berkarir, setidaknya setelah saya survei, setelah saya coba riset kecil-kecilan, ada 6 profesi, 6 lowongan kerja yang teman-teman bisa coba apply, coba cari, mungkin cari pengalaman dulu, kemudian apply di Bali, dan saya bisa yakinkan it's going to pay you in a very good price. Harganya akan sangat worth untuk teman-teman coba, baik dari segi salary, baik dari segi pengalaman, baik dari segi pengembangan teman-teman sendiri. Oke? Lowongan pertama, profesi pertama yang teman-teman bisa coba adalah translator atau penerjemah. Mari kita amini bersama bahwa Bali punya banyak ekspatriat, punya banyak orang-orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, teman-teman punya kesempatan kalau misalkan teman-teman bisa bahasa Inggris, maka Bali bisa jadi tempat yang tepat buat teman-teman. Kenapa? Karena ekspatriat ini orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari luar Indonesia, tentu mereka nggak bisa dong bahasa Indonesia, mereka butuh belajar. Bahkan sebagian diantaranya hidup lama, bahkan menikah dengan orang Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Saya terus terang kurang tahu kira-kira ada nggak sih badan yang membawahi orang-orang yang jadi seorang penerjemah. Mungkin ada, tapi saya belum bisa lebih dalam. Translator, teman-teman bisa jadi penerjemah, teman-teman bisa ngajarin orang-orang ini baik secara privat maupun secara institusi, supaya mereka bisa belajar bahasa Indonesia. Syukur-syukur kalau teman-teman nggak cuma bisa bahasa Inggris, Perancis banyak di sini, Jerman, Jepang, there will be a lot of tourist yang datang dari luar negeri untuk belajar bahasa Indonesia. Profesi kedua, lowongan kerja yang kedua adalah marketers. Suara motor kenceng di luar kosan, mohon maaf nih ya. Marketers di sini pemasar bisa berarti banyak, bisa berarti yang secara offline, orang-orang yang memasarkan lewat advertising, lewat baliho, lewat apapun itu. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah marketer secara online.
Marketer secara online itu siapa saja sih? Digital marketer bisa orang-orang yang mengerti Facebook page, mengerti Facebook ads, mengerti Instagram ads, mengerti social media dan segala macam. Percaya sama saya, banyak sekali hotel, resort, penginapan, tempat wisata di Bali yang membutuhkan jasa seorang digital marketer. Digital marketer akan sangat dihargai di Bali. Percaya atau tidak, price untuk jasa seorang digital marketer di Bali itu sangat tinggi. Well, relatif sama kalau misalkan dibandingkan dengan Jakarta. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cari tahu, mau cari informasi berapa digital marketer dibayar di Bali, you will be so amazed. Oke. Nomor 3 adalah dive master. Mungkin agak sulit karena jadi seorang dive master itu nggak gampang, butuh modal duit, butuh modal keterampilan menyelam. Karena dive master bukan hanya butuh bisa untuk menyelam, tapi seorang dive master adalah orang yang mengajari orang lain untuk bisa menyelam. It's going to be a different challenge. Karena sebagai seorang dive master, teman-teman harus punya lisensi. Oke, teman-teman harus punya izin, teman-teman harus mengerti perairan mana yang oke buat menyelam, harusnya seperti apa, suhunya seperti apa, menggunakan scuba diving, baju scuba diving atau yang lainnya dan segala macam seperti itu. Teman-teman harus banyak tahu supaya teman-teman bisa dapatkan kartu dive master untuk diakui dan bisa berprofesi sebagai seorang dive master. Oke, profesi nomor 4, front officer. Sudah mutlak front officer sangat dibutuhkan di Bali, terutama buat teman-teman yang mungkin fresh graduate dari SMK pariwisata, teman-teman yang mungkin S1-nya HI, hubungan internasional dan segala macam, HI komunikasi, saya nggak tahu, pokoknya front officers sangat mutlak dibutuhkan di Bali. Kenapa? Karena banyak resort, banyak hotel, banyak tempat wisata yang membutuhkan front officer. Sangat-sangat penting lantaran front officer adalah orang pertama yang akan ketemu tamu. Orang pertama yang akan menerangkan tempat A itu punya apa saja, punya fasilitas apa saja, harganya berapa, dan segala macamnya. Front officer adalah orang pertama yang berkomunikasi dengan klien, dengan customers. Dan perlu ditekankan bahwa front officer wajib bisa bahasa Inggris kalau misalkan berada di Bali. Kalau misalkan pasif, I'm sorry to say, but you have to forget it, okay? Karena front officer di Bali, well sebetulnya bukan cuma di Bali tapi di banyak tempat, itu akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Tapi at least kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman lancar ngomong bahasa Inggris, maka itu akan jadi nilai plus buat teman-teman. Sekali lagi, kalau misalkan bisa bahasa lain, it's going to be very great, it's going to be very awesome. Bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Itali, dan segala macam. Karena banyak sekali turis, banyak sekali pengunjung dari negara-negara tersebut. Nomor 5, artis. Mari kita definisikan artis bukan sebagai selebritis ya. Artis di sini adalah pekerja seni, orang yang menghasilkan karya berupa seni. Apa sih karya tersebut yang kira-kira bisa laku di Bali? Banyak. Saya punya banyak teman penyanyi, saya punya banyak teman pemain gitar akustik, bahkan cukup banyak orang-orang yang dulu berkarir di Jakarta, mungkin gabung band atau mungkin nyanyi solo dan segala macam, memilih untuk pindah ke Bali karena merasa opportunity-nya jauh lebih bagus di Bali. Kalau misalkan teman-teman berdomisili di Denpasar kemudian kerja di Ubud misalkan ya, maka teman-teman akan menjumpai banyak sekali patung, karya seni, lukisan, handcraft dan segala macam. Nah, orang-orang ini bekerja sebagai artis. Kita bisa nih memanggil mereka sebagai seorang artis atau seniman. Kenapa? Karena mereka hidup dari apa yang mereka buat. Kalau misalkan teman-teman ke Ubud, banyak sekali hasil karya seni yang dijual dan laku dengan harga yang sangat oke. Tapi sebagai seorang pekerja seni, teman-teman harus punya relasi yang bagus, harus punya koneksi yang bagus, harus punya bahasa Inggris yang bagus, of course, supaya teman-teman bisa dipercaya oleh pengunjung, oleh orang-orang yang ingin beli, oleh wisatawan mancanegara dan segala macam. Dan karyanya juga harus oke. Oke, nice, good. Yang terakhir, at last but not least, guide, tour guide. Nomor 6 adalah tour guide. Tour guide seperti front office mutlak harus bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa lain itu adalah plus. Maka
komunikasi, teknik berbahasa Inggris aktif yang bagus, itu mutlak sebagai modal awal menjadi seorang guidance. Modal terpenting nomor 2 sebagai seorang guidance, harus ngerti tempat. Oke, it's going to be very hard for you kalau misalkan teman-teman mau ngajak tamu dari Prancis misalkan, teman-teman bisa bahasa Inggris lancar, sedikit-sedikit Prancis tapi nggak tahu Pantai Sanur, teman-teman nggak tahu arah ke Ubud, teman-teman nggak tahu di mana gelato yang bagus, yang enak di Ubud, teman-teman nggak tahu gimana bentuk, rasa, dan lokasi nasi ayam yang oke di Ubud, teman-teman nggak tahu tempat main di Sanur di Kuta, teman-teman nggak tahu tempat dugem di Canggu, it's going to be very wasted. Satu, harus bisa bahasa Inggris, pintar komunikasi, pintar ngambil arti wisatawan, dan yang kedua harus tahu tempat. Oke, so let's make a recap. Kalau misalkan teman-teman cari kerja, cari lowongan kerja di Bali, ada banyak, but mostly hospitality. Nah, ada 6 profesi yang teman-teman bisa coba. Ada penerjemah, ada digital marketer atau marketer saja, e-commerce, sosial media, dan sejenisnya. Ada dive master, teman-teman perlu modal yang cukup oke di sini, perlu modal yang cukup banyak. Ada front officer karena mutlak, resort, hotel butuh ini. Ada artis, seniman karena teman-teman bisa jual lukisan, jual kemampuan bergitar, nyanyi, mainkan alat musik lain dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jadi tour guide. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan